Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Habibah Citralia. Saya merupakan program studi magister manajemen rumah sakit dari Universitas Sanggabuana di Bandung. Saya dari kelas D6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester 2, yaitu mengenai AI dan dilema etika pengambilan keputusan bisnis. Untuk latar belakang dari kasus ini yaitu rumah sakit swasta menggunakan AI, yaitu ditentukan untuk menentukan prioritas pasien, memprediksi rawat inap dengan lamanya bagaimana, layanan premium, dan rekomendasi tindakan medis. Lalu nanti akan ditemukan oleh BPJS, dan pasien BPJS tersebut juga akan mendapatkan skor prioritas lebih rendah. Pasien lanjut usia lebih sering ditolak. Lalu algoritma darinya itu tidak penting, tidak pernah diaudit. Lalu rumah sakit juga tidak pernah menjelaskan peran AI kepada pasien. Kasus ini bermula dari sebuah rumah sakit swasta besar yang menggunakan AI untuk beberapa fungsi pengambilan keputusan. Contohnya seperti dari rekomendasi tindakan medis. Beberapa bulan setelah berjalan, telah ditemukan adanya sistem ini ternyata memberikan skor prioritas lebih rendah kepada pasien BPJS dan lebih sering ditolak, terutama pada pasien lanjut usia. Untuk rumusan masalah dan tujuan, yaitu yang pertama, bagaimana kasus dianalisis dari sisi etik dan bisnis etik, bagaimana dampaknya terhadap para stakeholder, sejauh mana ini melanggar GCG, ESG, dan hak konsumen, keadilan, serta beneficence dan non-maleficence. Lalu apakah rekomendasi dari tata kelola yang tepat? Untuk tujuannya yaitu menganalisis dilema etika penggunaan AI di rumah sakit dan merumuskan rekomendasi tata kelola yang etis dan bertanggung jawab. Ada 4 pertanyaan utama yang akan kita jawab dalam analisis ini, yaitu bagaimana kasus ini dilihat dari sisi etika AI dan etika bisnis, bagaimana dampaknya terhadap pemangku kepentingan sejauh mana ini melanggar prinsip dari tata kelola dan keadilan, serta apakah rekomendasi yang bisa diberikan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rekomendasi tata kelola AI yang etis bagi rumah sakit. Untuk kerangka analisis, berarti yang pertama yaitu dari AI ethics, yang kedua yaitu dari business ethics, yang ketiga dari stakeholder theory, yang keempat itu dari GCG atau good corporate governance, yang kelima itu ada ESG, environmental, social, dan governance, yang keenam itu ada hak konsumen, ketujuh itu prinsip keadilan atau justice, dan yang kedelapan itu adalah prinsip beneficence dan non-maleficence. Untuk menganalisis kasus ini secara komprehensif, di sini akan menggunakan 8 kerangka teori yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu dari BOTT, yaitu bias, outcome, target, dan trust. Untuk etik yaitu prinsip utamanya transparansi, akuntabilitas, keadilan, perlindungan kelompok rentan. Untuk temuan kasusnya tidak ada audit sejak awal, tidak ada explainability, bias data terhadap BPJS dan seterusnya usia. Untuk pelanggarannya yang pertama yaitu algoritmik bias yang tidak terdeteksi. Jika dilihat dari sisi AI ethics, kasus ini melanggar 3 prinsip sekaligus, yang yaitu algoritma tidak pernah diaudit hingga bias tidak terdeteksi, selanjutnya tidak ada transparansi, dan pola bias muncul adalah contoh klasik algoritmik bias akibat data pelatihan yang tidak representatif. Untuk bisnis etik, yang pertama dilihat dari etika bisnis modern menuntut keseimbangan antara profit dan tanggung jawab. Nah, lalu alasan efisiensi biaya tidak dapat membenarkan diskriminasi pelayanan. Lalu melanggar prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan terhadap pihak yang terdampak. Manajemen lebih berdalih ke semua keputusan diambil demi efisiensi biayanya. Namun dari sudut pandang etik bisnis, efisiensi tidak bisa dijadikan pemeranan kita pengorbanan keadilan dan pelayanan terhadap kelompok pasien tertentu tersebut. Jadi ini mencerminkan pendekatan etika yang sangat sempit. Untuk dilihat dari stakeholder theory, yaitu prinsipnya organisasi menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Stakeholder rumah sakitnya yaitu ada pasien, tenaga medis, BPJS, regulator, dan masyarakat. Untuk temuan kasusnya itu contohnya seperti mengutamakan kepentingan manajemen, mengabaikan pasien BPJS, dan biasanya di usia lanjut. Kalau misalkan berdasarkan stakeholder teori, kebijakan AI ini hanya mempertimbangkan kepentingan manajemen dari efisiensi biaya. Sementara kepentingan dari pasien BPJS seperti pasien lanjut usia bahkan BPJS kesehatan sebagai mitra pembiayaan sama sekali tidak diperhitungkan dalam perencanaan sistem.
Kalau dilihat dari GCG atau Good Corporate Governance, yaitu dari sisi tata kelola perusahaan, ketika audit terhadap algoritma AI menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan internal dari rumah sakit. Dari ESG, nah ESG ini yaitu berarti environmental, social, and governance integration is no longer optional. Jadi dilihat di sini itu adalah conduct materiality assessment, yaitu dilihat dari identifikasi kunci dari ESG issue. Terus yang kedua itu dari clear target dan KPI. Terus yang ketiga itu dari embed ESG di business process, report secara transparan, dan ensure ESG accountability. Lalu di sini juga dari aspek sosialnya itu dampak diskriminatif terhadap kelompok yang rentan. Dari perspektif ESG, pelanggan yang paling menonjol ada pada aspek sosial dan governance. Lalu dilihat juga dari hak konsumen, prinsip keadilan, beneficent, dan non-maleficent. Itu ada undang-undangnya, salah satunya itu contoh dari hak konsumen, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Nomor 27 Tahun 2022 tentang mewajibkan transparansi informasi kepada pasien. Lalu dilihat juga dari prinsip keadilan, yaitu pasien BPJS bukan indikator klinis tidak boleh jadi faktor prioritas. Lalu sini juga dilihat dari tata kelola dan kebijakan etika digital, yaitu yang pertama dilihat dari bentuk komite tata kelola AI lintas fungsi seperti medis, IT, etika, dan hukum. Yang kedua itu terapan human in the loop untuk keputusan beresiko tinggi. Yang ketiga itu susunan kebijakan etika digital tertulis. Yang keempat itu larangan status BPJS atau usia sebagai faktor tunggal skor prioritas. Lalu dari rekomendasi yaitu dari audit perlindungan pasien dan komunikasi publik. Audit logaritma independen minimal 2 kali setahun, notifikasi atau persetujuan kepada pasien saat AI digunakan, lalu keluhan bagi pasien atas banding atas keputusan AI itu apa saja, lalu dipublikasikan hasilnya secara berkala untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya dari rumah sakit perlu menjalankan audit algoritma secara independen minimal 2 kali dalam 1 tahun. Untuk kesimpulannya, berarti kan tadi sudah dilihat ya dari bias mitigation, diverse funding, ethical data use, sama interdisciplinary teams. Itu yaitu termasuk inclusive data practice seperti diverse data collection, data equality audits, accessibility AI solution. Jadi di sini tuh melihat dari AI in public health and medicine. Jadi kesimpulannya, efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan etika bisnis dan hak pasien. Kasus ini melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan kelompok rentan. Untuk solusi tata kelola AI yang kuat, audit independen, dan komunikasi yang transparan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.